Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya Ibu? Pagi, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Sarah, saya bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan memberikan konseling kepada Ibu tentang peran dan tanggung jawab keluarga terhadap kesehatan mental perempuan. Baik, sebelum itu saya akan menganamnesa Ibu terlebih dahulu untuk mengetahui identitasnya Ibu. Nama Ibu siapa? Ibu Irna, Alamat? Jalan Lingkar Selatan. Umurnya Ibu berapa? 29 tahun Bu. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum kita memulai, saya akan menutup samperan terlebih dahulu untuk menjaga privasinya Ibu. Ibu, di sini saya mempunyai media leaflet dan lembar informat consent. Apabila Ibu bersedia, ini lembar informat consent atau lembar persetujuan, Ibu bisa tanda tangan di bawah ini Dan ini ada media leaflet. Di sini tertulis jelas peran dan tanggung jawab bidan terhadap kesehatan mental perempuan. Ini bisa Ibu bawa pulang untuk dibaca-baca dengan keluarganya Ibu, apakah Ibu bersedia? Saya berikan konseling. Nggih Bu. Nggih Bu, Ibu bisa tanda tangan di sini Silahkan Ibu. Nggih Ibu, untuk mempersingkat waktunya, jadi kita mulai saja sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengucapkan al-basmalah untuk kelancaran kegiatan kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, apakah Ibu pernah mendengar atau pernah mendapatkan konseling tentang peran dan tanggung jawab keluarga terhadap kesehatan mental perempuan? Belum pernah Bu. Jika belum pernah, jadi saya jelaskan sedikit Yang pertama, kesehatan mental. Kesehatan mental adalah sehat pikiran, sehat perilaku, sehat perasaan. Di sini saya akan membahas tentang aspek psikis terhadap kesehatan mental perempuan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan kepada Ibu dulu apa itu pengalaman individu. Pengalaman awal adalah segenap pengalaman-pengalaman yang terjadi pada seseorang, terutama yang terjadi pada masa lalunya. Pengalaman ini sangat penting, bahkan sangat menentukan bagaimana kepribadian seseorang di kemudian hari. Selanjutnya saya jelaskan juga tentang penyakit atau gangguan jiwa. Jadi gangguan mental menurut psikologi ada hubungannya dengan stres terhadap kegiatan Anda sendiri. Jadi kondisi ini dianggap tidak normal dalam perkembangan manusia. Nah, di sini baru saya akan membahas tentang aspek psikis terhadap kesehatan mental. Yang pertama ada psikosomatik, yang kedua ada kelainan kepribadian, yang ketiga ada retardasi mental, yang keempat ada rasionalisasi, yang kelima ada neurosis, dan yang terakhir ada psikosis. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang gejala-gejala dari gangguan kesehatan mental. Nah, gejala-gejala dari gangguan kesehatan mental ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gejala emosional, dan yang kedua ada gejala fisik. Nah, gejala emosional ini seperti gangguan mood atau gangguan perasaan. Yang kedua, pemikiran yang tidak menentu. Yang ketiga, kecemasan yang kronis. Yang keempat, rasa percaya diri yang tinggi dan berlebihan. Yang kelima, ada tindakan impulsif. Yang keenam, ada disorientasi ruang dan waktu atau penurunan kesadaran. Dan yang terakhir, ada sering berhalusinasi. Udah tadi kita bahas untuk yang emosionalnya. Sekarang kita bahas untuk fisiknya. Yang pertama ada penurunan berat badan. Yang kedua kelelahan. Yang ketiga penurunan atau hilangnya libido atau gairah seks. Yang keempat kekurangan gizi, dan yang terakhir ada amenorrhea. Dan sekarang kita akan membahas faktor yang mempengaruhi gangguan mental tersebut. Yang pertama, di sini faktor yang mempengaruhinya itu ada dua macam. Yang pertama ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Jadi faktor internal ini faktor yang sudah ada dari dalam diri seseorang, seperti pemarah, hal
halus dan talenta ini seperti talenta nyanyi dan talenta nari dan lain sebagainya. Dan untuk faktor keluarga atau faktor keturunan juga sangat menentukan atau sangat penting perannya di sini, seperti emosi, potensi, dan intelektualnya. Dan di sini kita akan membahas faktor eksternalnya atau faktor dari luar diri seseorang yang bisa menyebabkan gangguan mental. Yang pertama di sini ada bagaimana interaksinya dengan orang lain. Yang kedua ada lingkungan, baik itu lingkungan keluarganya, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakatnya, nggih. Dan yang terakhir dan yang paling penting di sini adalah pokok pembahasan kita, bagaimana sih perannya keluarga terhadap kesehatan mental perempuan. Jadi sebagai seorang keluarga, tanggung jawab kita itu yang pertama, sebagai seorang keluarga kita harus memberikan dukungan, menjalin komunikasi yang baik. Kita sebagai seorang keluarga itu sebagai pendamping atau pelindungnya. Dan yang keempat, kita sebagai seorang keluarga harus bersikap peduli terhadap orang itu. Dan yang selanjutnya, sebagai seorang keluarga kita harus menjadi pendengar yang baik dan membantu menemukan atau menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir, kita harus memberikan pemikiran-pemikiran yang baik atau sugesti-sugesti yang positif. Baik Ibu, sejauh ini apakah ada yang Ibu tanyakan? Insya Allah tidak ada, Bu. Ibu, jika tidak ada, alhamdulillah kegiatan kita pada pagi hari ini sudah berakhir, nggih. Alhamdulillah berakhirnya lancar. Sekian Ibu, terima kasih atas waktunya, nggih. Bu, selalu sehat, nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.